Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala berwahyu atau menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa qala Allah ta'ala li Musa, berkatalah Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini, dua cahaya. Lalu Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dialognya, ma nurani ya Rabbi, apa yang engkau maksudkan dua cahaya itu, duhai Allah? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua cahaya itu adalah Nurul Quran wa Nurul Ramadan. Yang pertama adalah cahaya Al-Quran, dan kedua adalah cahaya Ramadan. Dengan dua cahaya ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menerangi dari kegelapan. Dengan dua cahaya ini, kata Allah, akan dapat menerangi dua kegelapan. Lalu kembali Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, apa yang engkau maksud dengan dua kegelapan itu? Dua kegelapan itu adalah pertama kegelapan alam kubur, dan kedua adalah kegelapan hari kiamat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari riwayat ini
dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kelebihan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan dua cahaya. Pertama cahaya Al-Quran, kedua cahaya Ramadan. Kenapa Al-Quran dikatakan cahaya? Karena Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia petunjuk bagi orang-orang, ya, orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dan dia adalah petunjuk jalan yang lurus. Begitu banyak manfaat dan kelebihan serta kemukjizatan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman dalam hidup manusia. Dia akan selamat bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Kata Rasul, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang manakala kalian berpegang kepada dua pusaka itu akan selamat dunia dan akhirat. Pertama Al-Quran dan kedua adalah hadis Nabi. Banyak lagi yang lain manfaat dan keutamaan serta kemukjizatan Al-Quran, sehingga dikatakan oleh Allah, Al-Quran adalah nurullah. Dia adalah cahaya Allah dan ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, malam ini sudah malam yang ke-16, malam besok 17. Umat Islam di mana-mana kalau sudah malam tanggal 17 Ramadan selalu memperingati malam nuzulul Quran. Yang kita tahu tanggal 17 Ramadan itu adalah merupakan turunnya pertama kali Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di atas Gua Hira. Nah, jadi bapak-bapak, kalau kita baca sejarah, ketika Nabi Muhammad sudah tidak nyaman dengan keadaan bangsa Arab, ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung, kemudian perempuan jadi jual beli, perempuan jadi tropi bergilir. Malam ini si A yang pakai, malam besok si B yang pakai. Sudah hancur budaya Arab ketika itu. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan umatnya, tinggalkan masyarakat yang kacau itu. Dia pergi naik ke Gua Hira. Bapak-bapak yang sudah pergi nyampe ke sana, saya alhamdulillah tahun kemarin saya berangkat haji, menjadi petugas haji. Saya bertekad saya harus sampai ke Gua Hira. Masya Allah Pak, naik ke atas itu luar biasa, berat. Pakai tongkat naik ke atas, terjal sekali. Itulah yang dilalui Nabi Muhammad demi untuk mencapai kebenaran wahyu dari Allah yang kita kenal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka oleh karena itu bapak-bapak, karena Al-Quran ini turun dalam bulan Ramadan, dia menjadi cahaya bagi kita, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran. Barang siapa yang tinggalkan Al-Quran, wa man a'rada an zikri ma'isyatan dongka, barang siapa yang meninggalkan, ya kan, meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan berikan kesempitan, kesulitan hidup. Namun sekarang ini bapak-bapak, lihat anak-anak kita. Anak-anak kita
Ada yang bisa baca Quran, ada yang tidak bisa. Ini menjadi khawatir kita, Pak. Orang sekarang ini lebih perhatian kepada les-les. Kalau untuk les komputer, les matematika, les bahasa Inggris, sebulan 1 juta orang sanggup bayar. Tapi untuk les ngaji, ini kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang 10.000 sebulan, kadang-kadang nonggak 5 bulan. Ya Pak ya, ditagih oleh gurunya, Dek, kasih tahu Bapak, kasih tahu Mama ya, SPP belum bayar. Apa kata bapaknya? SPP terus, padahal SPP bayar 5 bulan yang lalu. Kemudian kalau gurunya datang ke rumah, ngajar les ke rumah, kalau les bahasa Inggris, gurunya datang ke rumah, tuan rumah hebat servisnya, buah anggur, buah sangkis, ya kan, buah apel, minuman sirup. Tapi giliran guru ngaji yang datang ke rumah ngajar ngaji, tuan rumah pisang Sarawak, cuman kesian deh lo. Masya Allah. Padahal Al-Quran hadza basairu linnas. Al-Quran ini pedoman bagi kita yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Ramadan Allah turunkan juga kepada kita sebagai cahaya. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini begitu banyak pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, dengan demikian Ramadan dikatakan adalah cahaya. 2 cahaya ini akan menerangi kita dari kegelapan alam kubur dan kegelapan kiamat nanti. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, setiap malam kita sholat tarawih, siang hari kita berpuasa, makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah hampir sudah separuh perjalanan Ramadan kita. Apakah Ramadan ini mau jadi ulat atau mau jadi ular? Ramadan kita harapannya jadi ulat. Contohnya, karakternya, ya. Kalau ulat itu tadinya dia adalah merusak, tapi ulat masuk dalam kepompong selama 15 hari. Dia berubah total menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Yang tadinya merusak jadi sifatnya baik, cantik, dan semua orang senang. Kupu-kupu. Ada ular, ular ingin berubah, tapi sayang berubah hanya kulitnya yang indah. Begitu berubah kulitnya yang indah, ular tetaplah jadi ular. Membahayakan, rakus dan serakah. Ada orang yang puasa seperti ulat. Dia berpuasa, kemudian berhari raya, dia sudah berubah menjadi karakter sifat kupu-kupu yang menyenangkan, kasih sayang sesama. Ada pula orang yang puasa 1 bulan, kemudian berhari raya, dia tetap menjadi perangai ular. Ular tetaplah jadi ular, membahayakan. Tidak ada perubahan dari sifatnya. Yang maling tetap maling, yang berakhlak buruk tetap buruk, tidak ada perubahan. Maka itu kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.